Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, berkah dalam, Oraspa. Kita berjumpa untuk belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, Yesus membangkitkan anak Yairus. Dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Baik, jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman, juga bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, banyak orang berbondong-bondong datang mengerumuni dia. Coba saudara-saudari kita lihat ya, kemana Yesus pergi, orang datang berbondong-bondong mengerumuni dia. Datanglah seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Coba kita lihat ya, seorang kepala rumah ibadat di hadapan banyak orang, ini kan orang berbondong-bondong, sampai tersungkur di depan kaki Yesus, disaksikan begitu banyak orang. Ada apa ini dengan Yairus sehingga dia sampai melupakan gengsinya, membuang gengsinya, tersungkur di hadapan Yesus, di depan kakinya, dan memohon dengan sangat, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati." Nah, ternyata ini yang menjadi masalah. Datanglah kiranya, letakkan tanganmu atasnya supaya ia tetap selamat dan tetap hidup. Ada permintaan yang besar bagi Yairus supaya anaknya tetap hidup, maka ia berani melupakan atau membuang gengsinya demi anaknya itu. Nah, sekarang lalu pergilah Yesus ke rumah Yairus, didampingi orang tadi berbondong-bondong, orang mengikuti berdesak-desaan. Dalam situasi seperti itu, seorang perempuan disebut sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Bayangin ini ya, untuk para ibu, para wanita, 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Coba, hanya 3 hari saja orang merasa tidak nyaman. Wah, ini 12 tahun. Boros pembalut ini. Ya, tetapi bukan masalah itu. Orang ini menjadi tidak nyaman, menjadi sakit. Ada masalah ya dalam hidupnya. Berulang kali diobati oleh tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah keadaan makin memburuk. Nah, saudara-saudari, kita merefleksikan demikian. Seringkali di dalam kehidupan kita, ya kan, kalau ada orang yang sakit cukup lama dan tidak sembuh-sembuh, sering orang lalu kehilangan keyakinan dan imannya. Ya, pergi ke dukun, pergi ke katanya orang pinter, nyatanya penyakitnya juga enggak sembuh-sembuh, kondisinya makin memburuk. Tetapi tetap pergi ke sana. Nah, ini yang terjadi pada si wanita itu kira-kira seperti itu. Tetapi wanita ini ketika mendengar berita tentang Yesus mempunyai sebuah keyakinan. Dan ia diam-diam menjamah jubah Yesus. Sebab dia berpikir, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, saudara-saudari, ini sebuah keyakinan iman yang luar biasa. Menjamah jubahnya saja dia punya keyakinan akan sembuh. Ini seperti sesuatu yang mustahil. Karena apa? Ya sudah 12 tahun lamanya pendarahan tidak sembuh. Kok ini dia sampai
mengambil kesimpulan menjamah jubah Yesus akan sembuh. Ini kalau tidak ada iman yang mendalam dari dirinya tidak mungkin. Ini kalau tidak ada keyakinan yang sungguh-sungguh akan kekuatan Yesus tidak mungkin. Dan kita lihat apa yang terjadi. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Seketika, saudara-saudari. Bisa dibayangkan orang yang sudah 12 tahun pendarahan sekarang disembuhkan seketika. Betapa senangnya. Dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Betapa dia sangat gembira. Betapa beban yang selama ini menghimpitnya bersama Yesus sekarang sudah dibebaskan. Jadi orang yang sakit tadi bukan sekedar sakit dalam arti pain, menderita penyakit itu, tetapi juga secara psikologis dia amat tertekan ketika 12 tahun lamanya menderita seperti itu. Yesus membebaskan orang ini dari kondisi itu, dari kondisi rasa sakit, dari kondisi rasa tidak nyaman, dari kondisi menderita secara batin. Tetapi saat terjadi itu, Yesus merasa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu bertanya, siapa yang menjamah aku, menjamah jubahku? Murid menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesaan, masa ditanya siapa yang menjamah aku? Jadi murid-murid pun heran, wah orang berdesak-desaan ya jubahnya kesenggol itu wajar gitu ya, semacam itu. Lalu ia memandang sekeliling dan melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Ya, Yesus tentu saja tahu ya kan kalau seperti ini. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ya, ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Ya, dia sempat merasa takut, merasa gemetar ya perempuan itu. Nah, tetapi ternyata perempuan itu orang yang baik ya dan tulus, tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan. Jadi dia jujur, tidak menutup-nutupi terus diam saja, tetapi langsung ngaku ketika ditanya Yesus. Ya mungkin ya dengan kata-kata, Tuhan itu aku yang melakukannya. Ya, karena disebut dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya, termasuk ya, kalau disebut segala sesuatu di sini dari keadaannya dia sakit sebelumnya dan sekarang disembuhkan. Dan yang dikatakan Yesus, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu. Banyak sekali nih ya rahmat yang diberikan. Imanmu telah menyelamatkan engkau, ya kan? Lalu pergi dengan selamat. Ini satulah, ya, diberi keselamatan. Dan yang kedua, sembuhlah dari penyakitmu. Ya. Ini hanya untuk memantapkan bahwa si perempuan tadi sebenarnya sudah sembuh dan sekarang diyakinkan lagi oleh Yesus, sembuhlah, kamu sembuh. Kamu sembuh, sehat kembali. Nah, saudara-saudara, makanya kalau kita kadang sedang kondisi tertentu, yang memberi kesehatan itu Tuhan ya, tetapi lebih dari itu, kalaupun kita sakit dan belum diberi kesembuhan, ya tetap berpasrah kepada Yesus. Ingat kayak perempuan ini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Seandainya ya kan, kalau saya mengalami seperti ini, ya sudahlah, kalaupun penyakitku tidak sembuh, tetapi yang satu ini tetap saya dapat, yaitu apa? Keselamatan bersama Yesus. Ya itu penting ya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Nah, saudara-saudari, ini cerita kembali ke
kepala rumah ibadat tadi, yaitu Yairus tadi. Rupa-rupanya di dalam Injil ini ada dua kisah yang disatukan menjadi semacam satu perikop narasi. Ya, tadi peristiwa yang pertama itu Yairus yang tersungkur di depan Yesus, lalu diselingi perempuan yang pendarahan. Sekarang cerita kembali lagi kepada kisah Yairus. Ya, orang berkata anakmu sudah mati, tapi Yesus tidak menghiraukan, jangan takut, percaya saja. Ya, ketika orang-orang berkata anakmu sudah mati kepada Yairus, Yesus sekarang meneguhkan supaya Yairus jangan takut, supaya Yairus percaya. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya, jadi ketiga murid ini yang juga diajak Yesus dalam penampakan transfigurasi di Gunung Tabor. Di rumah kepala rumah ibadat itu dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Ini berarti memang benar-benar sudah ada suasana kematian. Tadi kan dikatakan anakmu sudah mati, orang-orang sudah ribut, orang-orang sudah menangis, orang-orang sudah meratap. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Loh, ini membingungkan orang. Ada anak sudah mati, sekarang malah disebut dengan tidur. Sebelumnya memang sudah sakitnya parah, sehingga orang-orang itu memperkirakan, ya sudahlah, ini memang sudah mati sungguh-sungguh. Tetapi mereka mentertawakan dia. Orang-orang ya bingung, ya, kenapa Yesus mengatakan anakmu tidak mati tetapi tidur. Sekarang Yesus ditertawakan. Orang-orang itu diusir, lalu dibawanya ayah dan ibunya, ya, masuk ke kamar. Di kamar itu dipegangnya tangannya, ini seperti dalam gambar ini, talitakum, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Nah, ini di hadapan orang tuanya, tadi ada Petrus, Yakobus, Yohanes juga, ya. Yesus menyembuhkan anak Yairus. Seketika juga anak itu bangkit berdiri, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua yang hadir takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Nah, kenapa Yesus sampai melarang? Ya, jangan sampai orang nanti salah paham. Mencari Yesus hanya untuk, kalau mereka butuh hanya mencari keuntungan. Nah, saudara-saudari, sekarang apa yang bisa kita refleksikan dari peristiwa anak Yairus ini? Kerendahan hati tadi, ya, Yairus mau tersungkur di depan Yesus dan pada akhirnya percaya. Ketika Yesus mengatakan jangan takut, percayalah. Ketika orang-orang mentertawakan, Yairus tetap percaya, ya. Orang-orang mentertawakan Yesus yang mengatakan anak itu tidur. Dan sekarang hasilnya kita lihat anaknya ternyata benar, hanya diulurkan tangannya dan ia pun seperti anak yang baru bangun dari tidur. Nah, saudara-saudari terkasih, lihat kekuatan Yesus yang luar biasa seperti itu. Percayalah, makanya pada siapa? Yesus, tidak yang lain. Baiklah, Tuhan Yesus memberkati. Berkat dalam. Bagikan pengalaman saudara. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.